Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam permenungan kita minggu ini. Minggu ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Yesus menampakkan kemuliaannya sesuai dengan pesta yang kita rayakan pada hari ini, yaitu pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kita sebagai umat beriman dilahirkan karena kemuliaan Allah. Kita dilahirkan dikatakan karena kemuliaan Allah, karena kita diciptakan secitra dengan Allah. Dan kita sebagai citra Allah tersebut berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari agar kemuliaan Allah itu juga dapat kita miliki dalam kehidupan kita yang akan datang. Ketika penampakan tersebut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dapat merasakan itu sebagai suatu pengalaman iman karena mereka merasakan kehadiran Allah lewat indera mereka sendiri. Penglihatan mereka terhadap Yesus bersama dengan Musa dan Elia merupakan pandangan mata yang nyata mereka lihat sendiri, sehingga ini menjadi pengalaman iman yang membuat mereka bahagia. Indera mereka merasa disentuh. Dalam kisah Yesus menampakkan kemuliaannya, disebutkan 2 tokoh besar dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa Yesus berbicara kepada Musa. Kita sebagai umat beriman mengenal siapa itu Musa. Musa menjadi perpanjangan lidah Allah dalam karya keselamatannya untuk membebaskan bangsa Israel. Begitu juga dengan Elia. Elia merupakan seorang nabi yang juga sangat dekat dengan Allah. Dia berbicara tentang karya keselamatan yang ingin dinyatakan bagi semua orang. Kemuliaan itu juga dikisahkan untuk ikut menyelamatkan kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan itu ingin dinyatakan kepada kita agar kita juga mampu melihat pengalaman hidup kita sendiri sebagai sesuatu karya keselamatan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih,
ada beberapa hal yang dapat kita pelajari sebagai suatu kekuatan iman melalui pesta Yesus menampakkan kemuliaan. Yang pertama, kita semakin diajak untuk semakin beriman kepada Yesus sendiri, agar kita melihat kemuliaan Allah dalam setiap pengalaman hidup kita. Seperti tadi, apa yang dialami oleh ketiga murid adalah suatu pengalaman iman, di mana mereka melihat Yesus sendiri sebagai anak Allah dan mereka cukup bahagia dengan apa yang sudah mereka saksikan. Kita diajak untuk belajar melihat kemuliaan Allah dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Banyak hal yang sudah kita alami. Mungkin kita kurang menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Namun, melalui pengalaman ini, kita juga ingin belajar melihat dan merefleksikan perjalanan hidup itu sebagai karya keselamatan Allah. Mengingat kembali banyak hal yang sudah kita lalui sebagai sesuatu bukti bahwa Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diajak untuk memberikan kesaksian hidup yang benar di hadapan orang lain. Kita diajak untuk menunjukkan kemuliaan Allah itu sendiri lewat cara hidup yang dapat kita tunjukkan kepada sesama kita, dengan cara hidup yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Maka orang lain juga akan melihat kemuliaan dan kehadiran Allah itu sendiri dalam diri kita. Yang ketiga, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kata-kata terakhir ini mengajak kita untuk selalu mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri dalam diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk semakin menggali apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri dalam diri saya melalui pengalaman sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semakin mengimani Allah sendiri dalam perjalanan hidup kita, melihat kemuliaannya dalam perjalanan hidup kita, dan semakin mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, agar menjadi saksi yang hidup bagi